Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Aryo Dwi Tegowo dengan melanjutkan tugas presentasi yang kedua, yaitu membahas System Developed Life Cycle atau SDLC. Tujuan pembelajaran dapat melakukan pengumpulan kebutuhan perangkat lunak, memahami teknik model pengembangan SDLC, waterfall, prototype, dan spiral. 1. Pengumpulan kebutuhan perangkat lunak. Dalam melaksanakan kebutuhan perangkat lunak memiliki beberapa tahapan, yaitu dengan cara developer atau pengembangan bertemu dengan klien terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, menentukan tujuan umumnya, termasuk memberikan informasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan serta beberapa kemungkinan ke depannya akan dibutuhkan. Wawancara ada 4, yaitu discovery. Demi memperoleh sebuah jawaban yang mutakhir, mengenakan dari sudut pandang kualitatif dalam sebuah perkara. 2. Penakaran pada kognitif atau psikis, merupakan informasi yang akan didapatkan melalui sebuah wawancara dan akan diinterapsikan. 3. Penyatuan informasi pada kajian adalah berbagai data atau informasi yang ditampung demi memperoleh kejelasan. JAD atau Joint Application Development. Joint Application Development merupakan suatu metode pengumpulan informasi di mana akan memberi izin seluruh anggota tim proyek, pengguna, dan manajemen melakukan sebuah kerjasama untuk mengidentifikasi persyaratan pada sistem. Teknik atau analisa dokumen ada 4, yaitu 1. Konsep dasar analisis data. Disebut juga penguraian dokumen, merupakan suatu metode untuk merapikan struktur informasi, mengatur dan menyusun menjadi sebuah bentuk kelompok serta satuan uraian. 2. Pemerosotan satuan. Deskripsi mengenai pemerosotan satuan ini berasal dari tipologi satuan serta penyusutan satuan, yaitu tipologi satuan. 3. Penyusutan satuan. Langkah awal dari pemerosotan adalah pengkajian atau penyelidikan sebagai melihat serta meningkatkan semua macam data yang telah dikumpulkan secara teliti. Kategorisasi pada deskripsi ini berisi dari fungsi serta prinsip kategorisasi juga dan kegiatan. Keabsahan data supaya tidak mendapatkan sebuah keliruan pada yang kita kumpulkan, maka harus kita laksanakan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data berlandaskan pada kriteria derajat kepercayaan atau credibility dengan teknik triangularisasi, ketekunan pengamatan, dan pengecekan teman sejawat. Kuesioner merupakan sebuah metode untuk pengumpulan data atau informasi yang bisa membuat analisis memperoleh sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik dari beberapa orang penting yang berada pada organisasi yang mungkin bisa terpengaruh oleh sistem diajukan atau oleh sistem yang telah ada. Teknik model pengembangan SDLC, waterfall, prototype, dan spiral. Pada diagram di samping adalah contoh diagram waterfall. Yang pertama ada metode waterfall, yaitu suatu metode pengembangan perangkat lunak tradisional juga cukup teratur. Teknik ini atau metode waterfall ini memiliki 6 langkah atau tahapan proses. Tahapan-tahapan pengembangan model sekuensional, linear atau waterfall development model, rekayasa dan permodelan sistem informasi. Tahap ini memiliki bagian mana yang akan menjadi bahan untuk pengembangan perangkat lunak. Kita harus memperhatikan hubungan dengan hardware, user, dan database. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Dalam tahapan kedua dilakukan analisis, lalu mencari dan mengumpulkan kebutuhan sistem yang mencakup domain informasi. Desain. Dilakukan penerjemahan apa saja syarat kebutuhan dari perancangan perangkat lunak yang bisa diperkirakan dari sebelum dibuatkan proses pengkodingan. Selanjutnya, model prototype.
Prototipe dalam bahasa Indonesia berarti purwapura atau model yang menjadi sebuah contoh, sebuah model awal rancangan sementara yang sangat masih membutuhkan banyak penyelesaian sebelum akhirnya dinyatakan sudah memenuhi hasil yang diinginkan. Begitu. Bawah adalah diagram prototype. Metode spiral, metode atau teknik spiral ini bisa dibilang dengan menggabungkan dua metode atau teknik pengembangan yang sudah dibahas di atas. Yang ketiga, metode waterfall serta prototipe pengembangan dengan metode ini melakukan prototipe dengan cara sistematis layaknya metode waterfall. Jadi hampir serupa. Baik, terima kasih atas presentasi tentang SDLC. Jika ada pertanyaan boleh di email di rb3508. Terima kasih.